tidak terlalu berguna kayak rapat-rapat nggak jelas itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar ada 60 triliun lah dapat. Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Presiden Prabowo mewanti-wanti pejabat jangan korupsi anggaran untuk penyintas bencana. Peringatan ini diungkap Presiden saat ratas penanggulangan pasca bencana di Sumatera, Minggu 7 Desember 2025. Anggaran pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditaksir mencapai 51,82 triliun rupiah. Dari estimasi ini, BNPB mengungkap Aceh menjadi provinsi yang memerlukan dana paling besar, yakni 25,41 triliun rupiah, lantaran lebih dari 30.000 rumah di Aceh hancur akibat diterjang banjir dan longsor. Sementara, biaya pemulihan di Sumatera Utara memerlukan 12,88 triliun rupiah dan Sumatera Barat 13,52 triliun rupiah. Dana ini digunakan salah satunya untuk pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Kementerian PU dengan penyublahan dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian, Bapak Presiden, 51,82 triliun. Hunian tetap, Bapak Presiden, setelah Huntara jadi, kemudian dibangun hunian tetap, kami mohon yang relokasi, yang harus pindah, itu kami mohon dari Kementerian PKP yang membangun, Bapak Presiden. Kemudian yang tanahnya tidak harus pindah, karena mungkin banjirnya dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tapi rumahnya rusak, itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB. Presiden Prabowo menyebut pemerintah pusat akan mengalokasikan dana khusus bagi pemerintah daerah terdampak bencana. Prabowo mengalokasikan anggaran 4 miliar rupiah atau 2 kali lipat dari usulan Mendagri sebesar 2 miliar rupiah per kabupaten kota dan 20 miliar rupiah untuk provinsi. Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M ya. Yang paling berat ya, kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo memastikan anggaran pemulihan bencana sesuai usulan Presiden dan BNPB sudah siap. Purbaya bilang anggaran berasal dari efisiensi APBN tahun depan. Untuk bencana kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu, nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna kayak rapat-rapat nggak jelas itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar ada 60 triliun lah dapat. Peneliti Selius menyebut penyaluran bantuan bencana Sumatera harus diawasi secara berlapis untuk mencegah praktik korupsi. Ini pengawasannya harus berlapis. Ini kita harus menyamakan untuk penggunaan dan pengawasan anggarannya sama seperti kejadian ketika COVID-19. Kenapa? Karena masyarakat bisa mengawasi uang yang dibayarkan dari pajaknya. Setiap 1 rupiah itu harus digunakan dengan baik dan benar untuk tujuan penanggulangan bencana yang terjadi di Sumbar, Aceh maupun di Sumatera Utara. Pengawasan dan transparansi jadi kunci agar pemulihan dan rehabilitasi bencana banjir dan longsor tepat sasaran. Jangan sampai ada tangan-tangan tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan di tengah kesempitan.